Salam sukacita bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Renungan T180. Saudaraku, pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa, saudara. Semakin kebenaran Injil kita dengar dan kita pelajari, semakin ada kegentaran yang membuat kita mengikut Yesus dan keseriusan yang lahir dalam hati kita. Seharusnya seperti itu. Sebab ternyata mengikut Yesus menuntut kita harus menjadi manusia yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Mengikut Kristus menuntut kita untuk menjadi manusia yang berbeda dari manusia lain pada umumnya, saudara. Hal ini kita harus sikapi dengan sungguh-sungguh. Keselamatan dalam Yesus Kristus bukan hanya membuat orang menjadi baik, tetapi membuat orang hidup dengan cara yang berbeda. Sekali lagi, keselamatan dalam Kristus Yesus bukan hanya membuat orang menjadi lebih baik, tetapi membuat hidup seseorang berubah. Cara hidup seseorang berubah. Cara berpikir seseorang berubah. Dan inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Cara hidup yang berbeda di sini berangkat dari cara berpikir yang berbeda. Dengan cara berpikir manusia pada umumnya yang selalu dipimpin oleh hawa nafsu dan kedagingannya, maka sejak kita mengenal Kristus, mengalami perjumpaan pribadi, harus ada perubahan cara berpikir, saudara. Sekali lagi, perjumpaan pribadi dengan Kristus itu di atas segala-galanya. Perjumpaan pribadi tidak bisa digantikan dengan kerajinan kita ke gereja. Perjumpaan pribadi dengan Kristus tidak bisa digantikan dengan apa yang kita lakukan di dalam gereja. Karena itu ada banyak orang kecewa melihat orang yang ada di dalam gereja. Karena belum tentu orang yang ada di gereja adalah orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah, ini sangat penting, saudara. Karena kita lihat di sini bahwa maksud penebusan oleh darah Tuhan Yesus bukan sekedar menciptakan manusia dengan agama yang baru, dengan moral yang baik, tetapi maksud penebusan Tuhan Yesus adalah kita ditebus dari segala cara hidup kita yang lama. Bukan sekedar bertukar pakaian, tetapi isi yang di dalam ini berganti, ini berubah. Isi hati, isi pikiran, segala macam kehendak juga harus berubah. Dan saya mau mengajak saudara untuk benar-benar, karena kita hidup di hari-hari terakhir, saudara. Ini waktunya bagi kita untuk bersungguh-sungguh mengikut Yesus. Waktunya bagi kita untuk benar-benar serius dan mengambil waktu dan bertanya dengan diri saudara sendiri. Apakah saya sudah menjadi manusia baru? Apakah saya sudah berjumpa dengan Kristus? Apakah perubahan itu sudah nyata dalam hidup saya? Dan dengan itu, saudara, mari kita bersama-sama bertekun di dalam iman, kesungguhan kita untuk selalu mencari wajah Tuhan.
Karena sejak pertemuan kita dengan Tuhan, saudara, seharusnya kodrat manusia kita harus berganti menjadi kodrat ilahi. Kodrat dosa harus berganti kepada kodrat ilahi. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Bukan sekedar nasib hidup kita berubah, saudara. Bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana kita mentransferkan hati kita ke dalam kerajaan Allah. Mentransferkan hati kita untuk tidak lagi mencintai dunia ini dengan segala isinya, dan mentransferkan hati kita ke dalam kerajaan Allah. Itulah tujuan hidup kita, itulah mengapa kita diselamatkan, saudara. Bukan sekedar nasib kita berubah di dunia ini menjadi nasib kita hidup lebih baik dan segala macam. Bukan sekedar itu. Karena langit dan bumi semua ini akan berlalu. Tetapi akhir daripada perjalanan hidup kita, apakah kita akan ada di dalam kekekalan bersama dengan Kristus? Karena itu, saudara, kodrat dosa harus dirubah menjadi kodrat ilahi. Memindahkan hati dari dunia ini ke dalam kerajaan Allah. Sudah waktunya untuk melihat yang tidak terlihat, karena yang terlihat itu sementara dan fana. Dan yang tidak terlihat adalah kekal abadi. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berdoa di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan hari ini merubah paradigma dan pandangan pengertian kita, dan mengajak saudara lebih semangat bersungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati.